Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 2 ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ketika Allah yang Maha Kuasa itu datang dalam wujud bayi yang lemah dan dibungkus dengan kain kasar yang sudah koyak di sana-sini dan diletakkan di tempat orang biasa meletakkan makanan ternak, kumpulan orang pertama yang diberi kabar sukacita itu bukanlah para ahli Taurat dan imam-imam maupun orang Farisi yang mempelajari kitab-kitab para nabi dengan tekun dan telah mengetahui bahwa para nabi terdahulu telah menubuatkan kedatangan Mesias. Kabar sukacita itu juga tidak dibagikan kepada raja dan para bangsawan Romawi. Para gembala yang berada di padang penggembalaan, bukan di rumah ibadah, yang diberi kabar sukacita itu pertama kali. Para gembala domba yang sederhana yang tidak banyak memahami kebenaran Allah mendapatkan karunia menjadi orang-orang pertama yang diberikan informasi tentang kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kelahiran Sang Juru Selamat. Para gembala domba yang sederhana yang tidak mencari kebenaran Tuhan malah mendapatkan karunia menjadi orang-orang pertama yang diberikan informasi tentang kedatangan Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup dalam wujud manusia. Malaikat yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memiliki daging adalah pelayan Tuhan. Malaikat merupakan roh yang bisa melintasi ruang dan waktu tanpa hambatan sama sekali. Malaikat merupakan roh yang bertugas melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan. Malaikat akan mengerjakan apa yang diperintah Tuhan. Malaikat akan menjaga supaya segala sesuatu yang direncanakan Tuhan bagi anak-anaknya terlaksana. Malaikat diberikan kuasa untuk memastikan rencana Tuhan terlaksana. Malaikat itu datang ke padang gembala, menemui para gembala yang sederhana untuk melayani orang-orang yang memperoleh karunia keselamatan itu. Malaikat itu menjaga supaya segala sesuatu yang direncanakan Tuhan bagi anak-anaknya terlaksana. Setelah malaikat menyampaikan berita kepada para gembala di padang penggembalaan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu datang dalam wujud bayi yang lemah dan dibungkus dengan kain yang kasar yang sudah koyak di sana-sini dan diletakkan di tempat orang biasa meletakkan makanan ternak, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Para bala tentara surga itu memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena rancangan Allah untuk datang ke bumi dalam wujud manusia berdaging adalah untuk memberikan terang besar bagi bangsa yang hidup di dalam kegelapan dosa, menunjukkan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Para bala tentara surga melihat bahwa Allah yang begitu mulia telah mengosongkan dirinya dengan datang ke bumi dalam wujud manusia yang sederhana, menunjukkan begitu mulianya Allah.
Karena itu Allah harus dimuliakan setinggi-tingginya. Para bala tentara sorga itu memuji damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena mengetahui bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa dan menghasilkan dosa. Ketika manusia telah terpisah dari Allah, maka tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Tetapi dengan kedatangan Sang Raja Damai dalam wujud manusia, telah memulihkan hubungan antara manusia dan Allah yang sebelumnya telah terputus. Dengan pulihnya hubungan antara manusia dengan Allah, telah tercipta damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagaimana para gembala di padang gembalaan yang tidak mencari kebenaran, malah diberikan anugerah kabar kedatangan Sang Juru Selamat, demikian pula dengan kita yang secara garis keturunan tidak memiliki jalur keturunan Daud dan sangat jauh dari Bethlehem, mendapatkan kabar sukacita kedatangan Allah yang menjadi manusia dalam wujud bayi yang lemah, merupakan anugerah semata. Secara tradisi bukanlah orang-orang yang memiliki firman Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya, tetapi memperoleh kabar kedatangan Sang Juru Selamat yang akan menebus umatnya dari dosa, merupakan anugerah semata. Karena itu kabar sukacita itu harus direspon dengan ucapan syukur tak berkesudahan atas karunia keselamatan yang diberikan Allah dengan hidup bagi Sang Raja yang dilahirkan dalam wujud bayi yang lemah dan dibungkus dengan lampin dan diletakkan di palungan itu. Sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia-Nya, kita memohon supaya dimampukan mempermuliakan Tuhan dengan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mewujudkan rancangan damai sejahtera-Nya di bumi. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari malaikat tentang Allah yang datang ke bumi dalam wujud manusia, para gembala itu tidak berdiam diri. Para gembala sederhana itu segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Para gembala domba sederhana itu menindaklanjuti informasi yang telah mereka terima dengan meninggalkan padang gembalaan menuju Bethlehem. Para gembala itu meninggalkan segala sesuatu untuk mencari Sang Immanuel. Di Bethlehem, para gembala itu menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Di kota Daud itu mereka melihat persis seperti yang dikatakan oleh malaikat yang sebelumnya telah menemui mereka. Dengan pergi ke Bethlehem mencari bayi yang merupakan juru selamat dunia yang dinantikan oleh umat Tuhan, para gembala itu mempercayai berita yang telah disampaikan malaikat kepada mereka. Dengan datang ke kota Bethlehem yang berarti rumah roti, mereka memiliki pengalaman bertemu pribadi yang kelak menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Informasi adalah sekumpulan pengetahuan tentang seseorang atau kejadian atau sesuatu yang diterima seseorang. Reaksi seseorang atau sekumpulan orang menunjukkan percaya tidaknya terhadap informasi yang diterimanya. Ketika orang bereaksi dengan melakukan sesuatu yang selaras dengan informasi yang diterimanya, menunjukkan bahwa dia mempercayai informasi tersebut dan menilainya baik bagi dirinya. Ketika orang tidak bereaksi yang selaras dengan informasi yang diterimanya, menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai informasi tersebut dan menilainya tidak baik bagi dirinya. Iman seseorang sangat terkait dengan pengetahuan yang dimilikinya tentang pusat dari imannya dan percaya tidaknya terhadap informasi dari pusat imannya. Semakin lengkap pengetahuan seseorang tentang pusat imannya dan semakin kuat kepercayaannya terhadap pusat imannya akan membuatnya bertindak selaras dengan pengetahuan yang dimilikinya.